Siang, perkenalkan nama saya Felinda Barat, NIM 210306158 dari Prodi Peternakan PTNB. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, saya akan menjelaskan organ pada sistem traktus digestivus pada hewan ruminansia. Traktus digestivus terdiri dari kaf moris. Atapnya terdiri dari palatum burung, sebelah kranial dan palatum moler, sebelah caudal. Lalu ada dentes, hanya ada 3 macam, yaitu incisivus, premolare, dan molare. Lalu ada lingua, terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf-syaraf pengejaran. Lalu ada paring, pangkal dari kerongkongan. Lalu ada oesophagus, lanjutan dari paring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus oesophagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Lalu ada ventriculus terdiri dari 4 bagian, yaitu lumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Mereka berempat disebut dengan lambung sejati. Lalu ada ketiga lambung lumen, reticulum, dan omasum dikatakan lambung depan. Lalu ada intestinum tenue, dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum yang bentuknya seperti melingkar, mirip seperti huruf U. Lalu ada jejunum, lanjutan dari duodenum. Lalu ada ileum yang bermuara pada cecum. Lalu ada intestinum crassum yang terdiri dari cecum. Besar dindingnya memiliki bangunan yang tidak terdapat pada intestinum tenue. Lalu ada kolon terdiri dari kolon ascendens yang keluar dari cecum yang naik ke atas. Lalu ada kolon transverse, bagian yang melintang. Lalu ada rectum kolon yang berada dekat anus. Lalu yang terakhir ada anus. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada traktus digestivus ruminansia, yang dimana pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Di mulut makanan dicampur dengan air liur. Lalu makanan yang masih kasar ditelan melalui kerongkongan atau esophagus. Dan makanan yang kasar tersebut ditelan dan disimpan sementara di dalam rumen. Dari rumen, makanan tersebut masuk ke dalam retikulum yang kemudian akan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang biasa disebut dengan bolus. Lalu makanan kembali ke mulut atau proses regurgitasi untuk dikunyah kembali atau proses remastikasi. Kemudian masuk lagi ke dalam organ omasum atau proses redegutasi. Di dalam omasum, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi, kemudian masuk ke dalam organ abomasum. Abomasum merupakan lambung yang sebenarnya pada ruminansia. Makanan di dalam abomasum akan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Makanan akan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus besar, di mana usus besar merupakan tempat sisa-sisa makanan yang diserap dan bermuara ke rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorb PFA, volatile fatty acid, dan tempat pengecampuran makanan. Retikulum disebut juga sebagai perjala, berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi dari retikulum adalah PFA, amonia, dan air. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari omasum. Omasum berfungsi menyerap air, asam, lemak tertentu, dan natrium. Abomasum memiliki fungsi yaitu mengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi. Lalu ada intestinum tenue, berperan menyerap monomer-monomer yang dihasilkan dari pemecah
Pemecahan pakan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah sebagai energi. Di sini saya akan menjelaskan bakteri-bakteri pada hewan ruminansia. Yang pertama ada bakteri 1010 sampai 1011 sel per mili yang mewakili 50 genus. Lalu ada silit protozoa 104 sampai 106 per mili dari 25 jenis. Lalu ada fungi anaerob zoospora atau per mili mewakili 5 jenis. Lalu ada bakteriofag, lalu ada Bacteroides succiniogenes. Lalu ada bakteri pencernaan selulosa Ruminococcus albus. Lalu ada Bacteroides succiniogenes. Lalu ada Ruminococcus faciens. Lalu ada bakteri pencernaan Hemicellulosa atau Butyricobacter fibri-solvens. Lalu ada Bacteroides ruminicola. Lalu ada Ruminococcus sp. Lalu ada bakteri pencernaan pati, yang dimana ada Bacteroides amylopilus. Lalu ada Streptococcus bovis Cinnamonas amylolytica. Lalu ada bakteri pencernaan gula, di mana ada Trichoderma brianti. Lalu ada Lactobacillus ruminus. Lalu ada bakteri pencernaan protein, yang dimana ada Clostridium sporogenus. Lalu ada Bacillus lisiniforme.